Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih terus menghubungi Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, tapi sampai dengan saat ini juga belum ada respon. Saya mau ke Bu Kony sedikit sebelum ke Kang Farhan menyambung pertanyaan dari Imran tadi. Kalau berbicara mengenai peremajaan atau modernisasi alutsista kita, apa yang perlu disoroti? Political will kah atau anggaran? Tadi dikatakan anggaran ada kok, atau justru di belakang sini ada permainan yang membuat sehingga modernisasi alutsista tuh nampaknya lambat dan agak lama begitu, Bu Kony? Kalau ditanya langsung, kalau saya bilang jawabannya cuma satu. Kita itu kurang niat dan visi. Oke. Karena sekarang begini ya, kita tuh memahami pertahanan itu jadi salah. Seolah-olah sekarang perangnya tuh perang non konvensional, lebih banyak operasi militer selain perang daripada operasi perang. Ini yang saya tangkap kira-kira demikian pemahaman masyarakat. Jadi seolah-olah anggaran pertahanan itu nggak perlu besar-besar. Anggaran pertahanan itu adalah jadi semacam spending aja gitu. Lupa bahwa operasi militer selain perang, misalnya masalah perbatasan, masalah teritorial, masalah lingkungan, masalah bencana alam, masalah narkoba, radikalisme, terorisme, bla 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 itu, keamanan cyber, itu dianggap adalah ancaman yang tidak membutuhkan betul-betul kekuatan militer. Padahal ya kan, kita tuh harus paham, kita ada tinggal atau hidup sekarang di era proxy, di mana teknologi telah memberikan kekuatan yang sama terhadap yang lemah kepada yang dapat mampu mengejutkan yang kuat. Jadi yang mau saya bilang adalah fakta yang tidak terbantahkan ketika negara mampu memodernisasi militernya, mampu menghalangi musuh dan mampu menghalangi musuh untuk berniat mengganggu kita. Nah, apa itu? Karena kita punya strategi jangka panjang, kita misalnya mampu meningkatkan komando kita, kontrol kita, komunikasi kita, intelijen kita, pengembangan senjata kita. Contoh misalnya, sekarang terpukul nggak kita? Dalam kasus yang agak berbeda ya, Kabinda kita bintang 1 coba, di jenderal bisa kejadian ditembak presisi di kepala aja. Apa yang terjadi? Artinya kita tuh memang betul-betul kekurangan segala alat peralatan untuk melindungi tentara kita yang bertugas. Itu yang mau saya bilang. Kita terlalu ribut memasalahkan human rights. Emang tentara bukan human? Dia robot gitu yang kebal segala macam. Dia tuh mesti bertugas dengan dilindungi dengan segala macam hal gitu. Apa yang cara dia dilindungi? Pertama, dia diberikan alat-alatan yang canggih. Kedua, dia dilindungi oleh doktrin yang canggih. Ketiga, dia dijaga oleh undang-undang yang melindungi mereka. Jadi gini, harus ada kepastian dari negara itu. Makanya tadi saya bilang, perlu visi dan perlu niat. Contoh sekarang, kebingungan kita menempatkan TNI di terorisme atau tidak, itu akan membawa dampak besar. Bukan saja kepada tentaranya tapi kepada negara ini gitu loh. Cara memperlakukan ancaman di depan mata kita gitu loh. Baik. Jadi sekali lagi, menurut saya niat itu menjadi penting. Karena kalau visi mungkin jelas loh, Presiden itu 2013 udah saya bilang itu udah visi ya. Tetapi tidak mampu dijewantahkan oleh kementerian terkait. Contoh saya mau tanya ya. Menurut saya, Presiden kita itu Presiden the doer. Dia tuh selalu apa yang dia omong dia buat. Dia bukan tukang ngomong, dia tukang berbuat sesuatu. Makanya Presiden itu mau bikin jalan tol Jawa jadi, jalan tol Sumatera jadi, ibu kota negara jadi. Dalam waktu singkat. Pertanyaan saya cuma satu. 2013-2014 ketika dalam periode pertama dia sudah bilang, Indonesia harus menjadi negara poros maritim dunia, harus ada di 2 samudra. Sampai hari ini kita belum lihat itu terjadi. Oke, kita ke Kang Farhan. Kang, kok belum sampai sekarang kita mau jadi negara poros maritim dunia? Kok sampai sekarang dari 2013 sampai sekarang kok belum bisa gitu, Kang? Memang ada banyak kendala sih saya lihat, terutama tentang penyatuan visi maritim itu sendiri. Sampai hari ini saja ada 13 lembaga yang tumpang tindih dalam kewenangan di perairan wilayah Indonesia. Kalau masalah wilayah kedaulatan sampai 12 mil laut itu pokoknya punya TNI AL. Sementara kita kan punya ZEE sampai 200 mil laut. Nah, di 200 mil laut ini numpuk udah kewenangannya, mulai dari perhubungan, kelautan dan perikanan, Bakamla, Bea Cukai, imigrasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Presiden ketika beliau ingin membangun sebuah poros maritim dunia, yaitu memberikan kepastian hukum dulu. Siapa punya kewenangan di mana pada saat bicara soal wilayah perairan dan kelautan. Nah, hal ini tentu menjadi sangat penting karena contohnya kita membentuk Bakamla,
Nah, ketika Bakamla ini dibentuk, ternyata sebagai Badan Keamanan Laut, Coast Guard-nya Indonesia, jumlah armadanya jauh lebih kecil daripada BPLP Kementerian Perhubungan. Sehingga akhirnya Bakamla mengusulkan gimana kalau BPLP gabung aja ke Bakamla, gitu. Sehingga Bakamla bisa punya armada yang cukup besar. Jadi leading Dan sektornya Bakamla, bagusnya di mana, Kang? Cocoknya emang leading sektor di mana gitu, Kang? kalau tergantung kepentingannya apa? Kalau kepentingan pengamanan sipil ya harusnya ada di Bakamla. Tetapi ketika masuk ke penyidikan ada di Polut Air. Tetapi ketika bicara soal pengamanan wilayah kedaulatan maka ada di TNI AL. Nah, 3 lembaga ini mesti clear dulu posisinya. Itu Kang, sangat penting. Nah, oke. sampai sekarang belum clear posisinya. Jadi kalau misalnya contoh nih Kang, kita membeli kapal selam saja, itu approval-nya dari siapa? Approval-nya tentu datang pertama untuk penganggaran dari DPR RI, kemudian nanti untuk pembiayaannya approval-nya ada dari Kementerian Keuangan. Oke. Tetapi apabila melibatkan pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri, approval-nya harus dari Bappenas. Kalau berbicara mengenai oke kita mau membeli atau kita mau meremajakan alutsista, sebenarnya proyeknya atau rantainya seperti apa Kang? Dalam arti kontrak belinya seperti apa, sistem tendernya dalam arti apakah kita beli langsung ke Amerika Serikat atau memang harus banyak sekali proses yang dilalui? Jadi pertama itu pemakai ya, dalam arti ini misalkan Angkatan Udara mau beli pesawat terbang, pesawat tempur gitu. Maka Angkatan Udara mengajukannya ke Mabes TNI, Mabes TNI mengajukan ke Kemenhan, Kemenhan mengajukannya dulu untuk mendapatkan pagu awal dari Kementerian Keuangan. Oke. Dan juga rencana pinjaman luar negeri kalau menggunakan pinjaman luar negeri dari Bappenas. Setelah itu ditandatangani oleh Presiden lalu dibawalah ke Komisi 1. Komisi 1 memberikan persetujuannya, lalu dibawa lagi ke Badan Anggaran. Badan Anggaran sudah setuju, lalu dibawa lagi lah ke Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Bappenas. Kalau mereka sudah setuju, biasanya yang disetujui itu tidak mungkin 100% pagu awal. Maksimum itu 80% dari pagu awal. Maka dengan pagu akhir 80% dari pagu awal itu, maka kemudian Bappenas akan menandatangani surat persetujuan berapa besar pinjaman luar negeri yang digunakan untuk menambah anggaran supaya bisa beli satu pesawat terbang dari Amerika itu misalnya gitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau mau niat belinya tahun ketika itu ini, semua sudah terjadi, kenapa? kalau niat baru mau beli tahun ini, nanti 5 tahun lagi baru datang begitu mungkin ya, Kang, saking panjangnya Kalau begitu baru sih bisa prosesnya. makan waktu segitu lamanya, Oke. karena proses untuk mendapatkan approval pengelolaan keuangan yang baik dan benar juga kan mesti benar kan. Kita kan nggak bisa 2 minggu ini jadi langsung keluar duit 100 triliun langsung ke Amerika beli aja pesawat yang banyak gitu tidak juga. Karena si Amerika walaupun G2G Amerika akan nunjuk oke, kamu belinya ke Boeing ya. Gitu. Oh. Oke. Kita belinya ke Boeing. Ada pihak Boeing ketiga itu lainnya akan ya? mungkin, oke, Boeing saya akan jual ke Menteri Pertahanan. Enggak. Boeing akan bilang, oke, Boeing akan jualnya melalui agen yang ada di Singapura. Agen apa nih? Agen pesawat terbang, agen suku cadang, agen pelatihan, agen logistik, dan agen pembiayaan. Itu lain lagi. Jadi minimal ada berapa agen tuh? Setelah itu sampai ke Indonesia ada lagi beberapa agennya. Jadi sistem perdagangan senjata di dunia ini nggak bisa. Presiden Jokowi nelfon Biden gue beli ya. Kata Biden, ya udah ambil aja gitu. Nggak bisa. Oke. Jadi emang ribet Kangnya dari Indonesia, dari Mabes AD dan lain-lain. Amerika ke Singapura ke Indonesia, Iya, ada lagi agen-agennya. sekali ya. Tapi gini, tadi singgung soal anggaran. Kalau memang anggarannya cukup terbatas, bisa tidak kita menggunakan industri dalam negeri? Nah, itu nanti kita akan bahas, kita juga tanyakan ke Bu Kony juga. Nanti next segmen kita jeda sejenak. Baik, kita langsung lanjutkan tadi pertanyaan yang terputus ke Kang Farhan. Kang, bisa nggak kita pakai industri dalam negeri? Kita kan punya banyak tuh, ada PT Pindad, lalu juga PAL, PTDI. Ini bagaimana kalau kita bisa nggak menggunakan industri dalam negeri? Sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan tahun 2012, memang sekarang dimungkinkan bahwa industri pertahanan ini bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik swasta
dan bahkan ada beberapa hal yang diwajibkan untuk dibuat bersama-sama dengan industri dalam negeri. Itu sebabnya ada ketentuan TKDN. Nah, TKDN-nya bermacam-macam tentunya. Yang terbaik tentu adalah kalau TKDN-nya 40%. Makin tinggi TKDN-nya, sama seperti barang industri lain, maka makin rendah tingkat pajaknya. Gitu. Nah, jadi artinya bahwa industri dalam negeri itu sudah bisa dilibatkan. Tapi, apakah industri dalam negeri sudah bisa bikin kapal selam? PT PAL sudah membuktikannya bersama-sama, tentu tidak sendiri dengan Daewoo. Tetapi apakah pesawat terbang bisa? Oh, belum. Kalau pesawat terbang jenis jet tempur belum. Tapi kalau pesawat terbang jenis angkut ringan sudah bisa. N219 itu udah bagus banget. Tank udah bisa belum? Bisa. Tank kerjasama dengan Prancis, dengan Turki, dan dengan PT Pindad bikin namanya tank Kaplan. Tapi tank Kaplan ini ya cuma ada satu di PT Pindad. Diem aja gitu sebagai hiasan yang keren dan operasional, tetapi TNI Angkatan Darat memutuskan untuk tidak melanjutkan dan kemudian membeli tank Kaplan ini gitu. Kualitasnya Kang, kualitasnya sama nggak sama produk luar negeri ini? Kalau Kaplan sih bagus ya, turretnya dari Turki, mesinnya dari Perancis, sedangkan suspensi dan sistem elektroniknya dari Indonesia. Saya pribadi udah nyetirin sendiri ke tank Kaplan itu. Saya aja yang bukan prajurit bisa nyetirinnya. Kebayang nggak prajurit canggih itu seperti apa nyetirinnya gitu. Jadi harusnya sih sudah cukup layak gitu. Dan kalau menurut spesifikasi yang diberikan sudah sesuai dengan tanah Indonesia yang berbukit-bukit, jalanannya sempit, lebih banyak hutan dan jalan tanahnya gitu. Tapi sudah ada yang digunakan belum, Kang? Karena terakhir kan yang saya dengar Maung udah dipakai. Kalau Maung itu mobil. Iya. Kalau tank Kaplan ini tank, ada meriamnya gitu. Dan tadinya tuh turretnya itu sebagian dibuat di Indonesia, tapi kemudian kan pabrik Texmaco-nya bangkrut. Jadi akhirnya si tank ini cuma ada satu karena nggak ada yang order sama sekali. Gitu. Oke, saya mau ke Bu Kony. Bu Kony kan tadi Kang Farhan sudah menjelaskan cukup panjang ternyata prosesnya untuk mendapatkan sebuah alutsista itu ternyata cukup panjang begitu ya. Sudah pasti anggaran juga dibutuhkan lebih melihat mungkin ada kenaikan dari beberapa agen, belum lagi di sini pun prosesnya panjang. Kalau dari sisi Bu Kony, ini mampu nggak sebenarnya kita dengan willingness, dengan kemampuan, niat, dengan kemampuan sendiri untuk menciptakan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan pertahanannya yang sangat mumpuni? Saya kira sih pasti bisa, tapi kembali lagi begini. Kenapa maka roadmap itu penting dan nggak bisa dibuat dalam 2 minggu dalam bentuk master plan ya? Saya harus garis bawahi lagi. Karena sekali lagi kita itu mesti punya pola yang jelas. Misalnya gini, teknologi apa sih yang belum mampu kita kuasai? Nah, semua senjata atau persenjataan atau alutsista atau apapun namanya, apa hankap lah, yang teknologinya kita mampu belum kuasai, harusnya ngapain kita bikin? Gitu loh. Kita mendingan beli aja dulu. Contoh nih, sekarang saya tanya, KFSIX diteruskan nggak? Itu biayanya sudah besar sekali, negara sudah keluar. $250 juta mungkin Kang Farhan pasti lebih tahu angkanya. Negara sudah keluar demikian banyak uang, sekarang saja kita belum tahu ini diteruskan atau enggak. Kalau enggak diteruskan, kita kena denda karena seolah-olah berhenti di tengah jalan. $450 juta dendanya. Padahal proyeknya itu sekitar $2 miliar. Nah, pertanyaannya sisa 1,3 ini mau kita belikan senjata aja, pesawat tempur baru aja, atau apa? Karena kalau sekarang kita teruskan dengan si KFSIX misalnya, itu pertanyaannya adalah kita tuh cuma dapat satu prototipe. Nanti ujungnya akan seperti si Kaplan. Asli, dia ceritanya akan sama nih. Udah jungkir balik atas nama industri pertahanan gitu kan. Tapi kemudian ada yang nggak mau beli. Kenapa nggak mau beli? Takut lah makanya juga kalau belum teruji. Jadi kalau kita mau betul-betul dorong industri pertahanan, itu pun nafas kita mesti panjang. Menurut saya, kita itu jangan juga jadi mau semuanya gitu. Tiba-tiba pengen jadi negara industri pertahanan juga. Karena ada industri yang sebenarnya kita tuh belum menurut saya, yang tadi saya bilang teknologi tinggi itu yang belum mampu dikuasai, nggak usah gitu. Nah, kemudian juga bagaimana sebenarnya lintas antar pemerintahan yang mesti jelas. Saya mau tanya, kita ngomong industri pertahanan, apa sih industri pertahanan itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan teknologi. Teknologi itu hubungannya dengan apa sih? R&D, Research and Development. Sekarang kita tanya, berapa budget R&D kita? 0,226% PDB. 0,226, satu hal. Yang kedua ya kan, memangnya gitu, teknologi itu bisa gampang dikasihkan. Misalnya kayak kita kerja sama Rusia, sama Korea.
Kemudian teknologi kapal selam 100% kita kuasai. Enggak. Karena si Korea juga dapat teknologi dari Amerika. Jadi Amerika juga melarang, sebentar yang itu nggak boleh. Gitu. Contoh KFX, bukan kapal selam. Nah, jadi ada hal yang menurut saya, kita tuh sebenarnya kayak tiba saat tiba akal. Memutuskan industri pertahanan tiba saat tiba akal. Memutuskan somehow, pembelian senjata tiba saat tiba akal. Bayangkan Pak Farhan ceritakan bagaimana ribetnya itu, proses pengadaan. Tapi kita punya Menhan sekarang bisa tiba-tiba jalan-jalan ya kemana-mana. Saya lagi mau beli F-35, saya mau beli Rafael, saya mau beli ini. Gitu. Lebih bingung lagi kan kita gitu. Nah, ini yang kita mesti pahami. Kedua nih, saya mau ngomong terakhir ya. Kita ketika program prioritas nasional bidang Hankam, makanya kita push industri pertahanan. Kita tuh langsung mau semua. Propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, pesawat tempur. Ini yang menurut saya, ambisi itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan. Itu nomor satu. Kedua, kita lihat dulu BUMN kita tuh betul nggak bisa. Tadi saya di awal cerita soal Nanggala. Kita ini bagaimanapun duduk hari ini, tidak jauh dari kejadian Nanggala. Nanggala, saya bilang tadi, kita mungkin belum punya rescue, tapi kita tuh punya helikopter Panther yang dipesan dari PT DI, yang harus ada di Pik Sonar. Sampai hari ini 5 tahun berjalan, di Pik Sonarnya nggak pernah dipasang di Panther kita. Jadi menurut saya, itu ada juga masalah. Jadi seolah-olah jangan pengen industri pertahanan, kemudian kita jadi semuanya dipaksain, yang korban siapa? Tentara. Kalau dipaksain yang korban lagi tentara lagi. Makanya menurut saya kita tuh telah memperlakukan angkatan bersenjata kita tuh nggak tepat gitu aja lah. Baik. Bu Kony, terakhir saya ke Kang Farhan. Tadi kalau mendengar dari Bu Kony agak pusing dikit ya, banyak banget yang disampaikan. Tapi dari DPR nanti kira-kira perbaikan apa yang mau disampaikan ke Menhan atau Kementerian Pertahanan berkaitan dengan hal ini? Karena nanti kan pasti akan rapat lagi dengan Komisi 1. Ya memang rapat terakhir dengan Menteri Pertahanan tanggal 23 September yang kemudian masih kita nantikan beberapa jawaban tertulis yang harus dikirimkan pada awal November, sampai hari ini belum kita terima. Kemudian juga rapat terakhir tanggal 21 Maret dengan para Asrena di kerangka Panja Alutsista 2021, itu sampai hari ini juga belum kita terima jawaban tertulis. Yang mudah-mudahan setelah tanggal 6 Mei nanti memasuki masa sidang, kita bisa segera bertemu kembali dengan Kementerian Pertahanan, dengan Panglima TNI dan para Asrena untuk membahas secara lebih detail dan lebih serius. Karena kalau ngebahas masalah pembelanjaan alutsista, tapi baru 2 kali ketemu, itu pun September sama Maret, ya agak susah gitu ya, Kang, memutuskan ya. Jawabannya senyum aja ya. Jarang ketemu nanti makin kurang nyambung hatinya tuh. Baik, kita berarti nanti juga akan terus update bagaimana perkembangan dari permajaan alutsista kita yang diharapkan ini juga bisa memperkuat begitu ya pertahanan Indonesia. Terima kasih banyak Kang Farhan dan juga Bu Kony sudah berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Kita juga sampai dengan akhir dialog masih terus menghubungi Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara dari Menteri Pertahanan, tapi belum ada respon sama sekali. Mudah-mudahan modernisasi yang Pak Farhan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan modernisasi yang dicanangkan ini bisa baik ya, dan tidak ada korban dari alutsista yang ya katakanlah mungkin perlu dimodernisasi. Nah, itu jadi pilu tersendiri kita ke Nanggala, kemudian juga ada jenderal di Papua yang tertembak, itu jadi pilu mendalam bagi kita. Terima kasih kita harap banyak doakan untuk baik. Bu Kony dan juga Kang Farhan, sehat selalu. Beliau diterima di Terima kasih. Amin. Amin. Oke, salam hormat. Oke, assalamualaikum, bye.